Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Jadi masuk asa porong may talaga namin asa to di naman dito at nahika. Tama mahika mamundi do pasangan ng bata. Asa porong kita di bata sa kanya. Jadi mula lahat kira namin bagadema laho pagprotek kita. Borat tuinganan gereja laho pasangan itu pemberkatan nikah. Masa itu selalu asa tahu yang berada. Jadi mula dari itu orang baru, itu kita pinang bohak na kita sebagai orang puasa, ima dari Majalo pasu-pasu atau Salipeo, anak baru ni Huriai. Jadi open rumah mga tabur ba ng tangyang. Hindi kita dapat dapat tubuh, terus malah aja. Jadi sa tujugi po pungata, tapos ada melakukan kamar tangyang mahita. Mau lihat itu puji-pujian dari Tuhan di sombang rohanan di kubo, ada tetong lebih ditapilokan dengan dibasa mali Tuhan. Buhay banghay pasong dibagal sa sikyo do tra din ng bornani din sa tunan ni Tuhan. Lima binabanghay ulon nani di mandogo diari ulan Tuhan. Posro harami kubo sa lugod na pasagtani hindi at ulan nani sa namamuk sa namamuk dito. Nandi dinung Tuhan di man Majalo at alat do pasang nagug kami. Asa ko matutong lapas sa kunis today. Naso maralo ko pati man. Ada Tuhan sa kinay, burak mahay sulat turut kami, pasu-pasu mahami, dungani yang ngani Tuhan. Digijam mi sa luhut padlosan na gudang do kami, atong murasi mahay sa dusa panglisong nani ng gudagi, asa taluk do behami, haboran niya ka pasu-pasu. Dan ganyan kanang pinasabi do kami. Atong jalan matang yang ilihirit nami yon, ulang mga asawa kanang kubuhan Yesus Kristus si Hokok si Paluhami, martangnya kami tuho. Amin. Amin. Wasma, burak nita. Ayo pengantin di depan, fotografer bayangan mundur. Fotografer asli boleh nih. Iya. Oke, 1, 2, 3. Ini anggap rumah pengantin perempuan yang kaki kanan. 1, 2, 3. Iya kaki kanan. Nah, apa diiringi musik? Nanti saya bikin musiknya di dia, Pak. Nanti. Ya, terus pelan-pelan. Digandeng aliknya nanti. Iya, digandeng. Ah, magon non. Iya. Iya pelan-pelan terus. Nah, mangiu maka bulan lah. Oke. Siap protokol perana, koordinasi mantu semua gereja. Boleh depan foto. Tak boleh masuk. Iya. Cuma jo ya. Para anak siapa? Cuma para anak sama para guru majo. Silakan mengisi bangku yang kosong bagi keluarga mempelai. Orang tua yang membawa putra putrinya mohon untuk membimbing mereka. Yang diperkenankan menyambut komuni hanya umat yang telah dibaptis secara Katolik dan telah menerima komuni pertama serta tidak dalam halangan menurut hukum gereja Katolik.
Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara dan saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di sini untuk mengawal perayaan perkawinan Cornelius Fernando Andri Kinanduna dan Anserika Lumbantau. Gereja menyambut saudara dan saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Yohanes sebagai yang terhormat, seluruh keluarga Marius Kinanduna almarhum dan keluarga Tamrin Lumbantau almarhum hendak mengantar Cornelius Fernando Andri Kinanduna dan Angelida Lumbantau memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dilakukan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan gereja katolik. Terima kasih atas kepercayaan keluarga. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupi dan menguduskan kita umatnya. cinta ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah memutuskan ikatan suami
Saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang atas kehadiran Anda dalam perayaan suci ini. Perkawinannya akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Kami juga mohon dukungan doa Anda selama perayaan suci ini berlangsung. Saudara dan saudari, Allah adalah sumber kasih dan pengampunan. Mari kita membuka hati untuk rahmat-Nya dengan mengaku dosa-dosa kita, agar perayaan perkawinan ini sungguh menjadi tanda kasih Kristus bagi gereja. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkara, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan istri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakaran hubungan Kristus dengan gereja. Kami mohon bantulah hamba-Mu ini, Cornelius, Fernando, Andre, Dinabunan, dan Angelika dan Bantau, agar apa yang mereka terima dalam iman mereka wujudkan terus dalam perbuatan. Dengan pengantar Yesus Kristus putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Lalu kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur kenyang. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibawainyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Semuanya itu katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Amri dan Angel sebenarnya orang tua atau sebagai mewakili dari kedua calon mempelai ini, saksi Bapak Ibu dan sekalian yang berkasih. Dalam doa pembukaan tadi saya berdoa atas nama Anda sekalian dengan mengatakan, kami mohon ampunlah hamba-hambaku ini yang di Cornelius, Kakando Amri, dan juga Angelika dan Paul, agar apa yang mereka terima dalam iman, apa yang mereka terima dalam iman, mereka wujudkan dalam perbuatan. Mereka wujudkan di dalam perbuatan. Apa sesungguhnya dalam konteks hari ini yang mereka imani? Sebagai seorang pengikut Kristus, pertama-tama kita diajak untuk menghayati bahwa hidup, termasuk juga hidup perkawinan, adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk lebih mengasihi, lebih mencintai orang lain, yakni pasangannya sendiri. Yang ternyata menurut misteri Kejadian adalah itu ditunjukkan oleh Tuhan. Itu sudah direncanakan oleh Tuhan dan itu dipilihkan oleh Tuhan. Dan itu sangat jelas ketika kita mendengar dalam bacaan yang pertama dari kitab Kejadian tadi, bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja, maka aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, dan seterusnya ya, menurut kisah kitab suci dalam kitab Kejadian itu. Dan kemudian sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah misteri panggilan dalam perkawinan itu. Oleh karena itu kita meyakini bahwa perkawinan adalah ikatan perjanjian seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mereka akan membuat, akan membentuk, akan mengusahakan dan berusaha untuk terus-menerus menjadikan hidup itu yang sebagai sebuah pelaksanaan dari kehendak Tuhan, sebagai panggilan terutama dalam hidup perkawinan tadi. Sehingga kesepakatan seperti itu yang memang harus menjadi dasar dari sebuah hidup bersama tadi, dan kesepakatan Tuhan yang akan diikat melalui sebuah janji perkawinan. Sehingga ikatan itu bukan sekedar diucapkan karena itu memenuhi sebuah ritual atau juga ritus dari gereja, tapi benar-benar saya menghayatinya, benar-benar saya mau memulainya, benar-benar saya masuk di dalam ikatan yang sekarang saya ucapkan di dalam janji itu. Maka saya bisa mengerti, saya bisa memahami ketika seorang calon perkawinan, ketika mereka di dalam pelatihan
sebuah keraguan apapun, atau juga mungkin tidak baik kalau dikatakan sebagai keraguan, tidak ada sebuah tekanan apapun ya, secara batin maupun juga di hadapan orang lain, sehingga dia bisa mengucapkan janji itu ya, ini di luar kepala. Tetapi ketika pada saat pelaksanaan baru satu kalimat saja sudah meneteskan air mata, baru pertengahan pengucapan janji itu sudah seperti tidak mampu untuk melanjutkan. Itu yang saya katakan, saya bisa memahami, mengerti hal itu, karena sekali lagi ini bukan sekedar pengucapan, ini bukan sekedar ritual, bukan sekedar ritus liturgi yang kita rayakan dalam perkawinan, tetapi ini merupakan sebuah tekad untuk sepakat kepada pasangannya dalam membentuk kebersamaan sebagai suami istri tadi. Oleh karena itu, karena bukan dasarnya adalah panggilan dari Tuhan, bukan dasarnya aku mendapatkan penolong yang sepadan dengan diriku, ya barangkali penuh dengan celaan, penuh dengan cercaan sepanjang itu. Mungkin juga seorang suami yang mengangkat pada istrinya sudah gendut, pendek, jelek pula, sama aja istrinya ketika juga menyebut suaminya, lu ngaca dong. Di luar sana banyak orang-orang ganteng, saya nyesel dari kamu misalnya, atau jangan-jangan saya salah pilih dengan kamu. Nah, karena apa? Kalau tidak dasari bahwa itu ditunjukkan oleh Tuhan, itu menjadi pengalaman yang sepadan bagi dirinya, maka yang ada di hadapannya, yang ada di sampingnya, yang bersama-sama dalam hidup, dalam seluruh hidup itu menjadi yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Oleh karena itu selalu disyukuri, selalu merasa terus-menerus menciptakan sebuah keindahan, terus-menerus menciptakan ya, upaya usaha untuk memperbarui apa yang oleh Yohanes di dalam bacaan Injil tadi itu dikatakan sebagai cinta kasih. Oke, baiklah, ketika sudah mengatakan dasar dari perkawinan itu, dasar dari suami istri itu adalah cinta kasih. Tetapi ketika kita hanya mengandalkan cinta kasih kita sebagai manusia, kita nggak akan bisa menjalani, kita nggak akan bisa hidup sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Barangkali cinta kasih itu akan berubah menjadi sebuah kebencian. Barangkali cinta kasih itu yang semula ini menjadi dasar dari perkawinan tadi, ini menjadi bahan cercaan, menjadi bahan olok-olokan, bahkan sampai mertuanya ini ikut juga terlibat dalam olok-olok itu. Ketika ya, mereka sedang berada dalam kondisi ya, down atau juga miskomunikasi, dan kemudian mereka datang ke mertuanya, tiba-tiba pengaduannya belum selesai pun orang tuanya sudah mengatakan makanku cinta. Ya, dari dulu saya ngomong apa? Dari dulu saya ngomong apa? Dari dulu saya bilang apa? Nah ini jadi seperti yang didatangi orang tua tadi, ini bukan menentukan, bukan juga mengembalikan ikatan cinta yang sedang retak itu, tapi justru malah ikut mengadili dengan ingat dahulu ketika mereka sedang membangun ya, sebuah relasi dari cinta kasih itu. Maka tugas kita semua adalah mengembalikan bagaimana cinta itu sungguh-sungguh tidak hanya berdasarkan kita sendiri, tetapi berdasarkan dari cinta Tuhan sendiri. Oleh karena itu Yohanes merumuskan, Yohanes menyampaikan dengan begitu indah, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Dia harus mencoba untuk membedakan apa yang dikatakan oleh
kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yesus mencontohkan dirinya sendiri. Yesus di situ memberikan dirinya sendiri. Yesus menuruti perintah dari Bapaknya, maka itu berarti tinggal dalam kasihnya. Jadi kalau Anda berdua, Andre dan Anje, ini merasa sungguh-sungguh saya sudah melaksanakan yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya benar-benar melaksanakan apa yang saya hayati, apa yang saya imani di dalam janji perkawinan itu. Berarti itu saya sudah tinggal di dalam kasihnya. Oleh karena itu menjadi terus-menerus baru. Semuanya katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Dan ini arti dari kesempurnaan itu. Sehingga ketika kalian membangun sebuah rumah tangga yang didasari oleh cinta, bukan cinta secara manusia yang amat sangat terbatas, tetapi cinta ilahi yang tanpa batas itu, maka dalam hidup sehari-hari yang terjadi saling memaafkan ketika ada kesalahan, saling juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki ketika pasangannya jadi menyadari bahwa aku telah melakukan sebuah kesalahan, sehingga sungguh-sungguh benar apa yang kita hayati di dalam cinta kasih yang sempurna, cinta kasih yang ilahi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan itu merupakan pelaksanaan dari kehendak Allah. Kita berusaha hidup di dalam Dia, melaksanakan perintah-perintahnya, maka yakinilah bahwa sukacita kalian akan menjadi semakin penuh. Tuhan menyertai kita semua. Sebelum perayaan perkawinan gereja ini kita laksanakan, silakan kalian berdua terlebih dahulu orang tua kalian untuk mohon restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian lalui hari ini.
meninggalkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berhadapan, berjabat tangan kanan, dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gereja. Saya memilih dan memilih kau menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu di dalam rukun dan malam, dalam waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati kau dalam hidup saya. Atas nama gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang kami resmikan ini adalah perkawinan katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua bisa kami menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Amin. Mari memuji Tuhan. Ya Tuhan, berkat cincin ini, semoga mempelai yang mengenakannya tetap bersatu di dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Cornelius Fernando Abdi Lamunan, kenakan cincin ini berasal dari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Anjirida Tuhan kau, kenakalan jadi pada jadi suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Ini akan dapat digunakan oleh keluarga baru ini sebagai pengharapan dan penghiburan di kala susah dan membangkitkan semangat cinta kasih sejati. Juga berkata saling dan usaha ini agar selalu menjadi tanda dan keluarga dan memberi dorongan untuk selalu
kunci salib dan rosario ini sebagai undang-undang yang hidup perkawinan baik dalam duka maupun buka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Teruskan dengan doa. Terima kasih marilah kita kenangkan anugerah istimewa dan cinta dari Allah yang menjadikan cinta kedua mempelai ini indah dan suci. Marilah kita mengarahkan segala kepentingan mereka kepada Allah. Cornelius Fernando Aprilia Munian dan Angelina Lubandawa, para pengikut Kristus yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci, selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana, Galilea, melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta mereka akan berubah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu. Serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Teruslah roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Allah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan Tuhan mereka terpisah, karena Allah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Amin.
Sebagai istri dan ibu, ia mengharapkan
Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja bersama. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan ini senantiasa berbaur badan dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pertama-tama, terima kasih kepada Allah Bapa Surga yang telah membuat hari ini begitu indah dan bahagia, cuaca yang begitu baik. Dan terima kasih kepada Romo Yohanes Suradi, begitu juga pada hambanya yang telah memberikan, yaitu mempersatukan anak kami Cornelius Fernando dengan Aceri dan kawan-kawan sudah sah menjadi suami istri atas dasar Gereja Katolik yang ada sekarang ini. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka setelah diberkati oleh Bapak Romo Yohanes Suradi. Begitu kita tadi lagi mengikuti apa yang telah dipersatukan manusia tidak boleh, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dibicarakan manusia. Itu sangat baik dari yang benar dari Romo Yohanes Suradi. Terima kasih kiranya Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka berdua. Dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak Donsar begitu indah melantunkan lagu-lagu untuk mengikuti ibadah ini. Kiranya talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada Bapak dan Ibu sebagai pemandu lagu yang pada hari ini diberikan kebaikan dan keperangan hati dan bisa lebih indah lagi di kemudian hari. Tuhan berkati semuanya. Dan untuk itu kepada Bapak dan Ibu sekalian, amanah kita salurkan. Sudah selesai pemberkatan ini begitu baik dan begitu indah. Kita mungkin patut mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan untuk selanjutnya kami sebagai pihak Marana dan semuanya kita keluarga pendeta di sini, kami mohon setelah nanti selesai dari ibadah ini kita sama-sama mengikuti acara, terutama acara yang diberikan oleh opung kita Sudul yaitu sebagai adat Batak yang kita persatukan nanti di gedung yang telah kita tentukan. Untuk itu mudah-mudahan Tuhan memberikan yang terbaik dan menuju tempat untuk pemberian atau melaksanakan acara untuk acara Batak. Mudah-mudahan kita dalam firman Tuhan. Dan begitu juga kepada semua yang ada di gereja ini, terutama Bapak kami Romo Yohanes Suradi, begitu juga pada hamba-hambanya dan para petugasnya, para pengenal. Kami mohon kita sama-sama untuk menghadiri nanti acara untuk adat Batak yang telah ditentukan di gedung Raunau di Kampung Serang. Terima kasih. Demikian pada sambutan ini, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik buat kita semua. Amin. Tuhan bersama-Mu. Supaya kami Kristus dalam diri dan dalam rumah kami. Saudara
Bapak Ibu saudara sekalian, berikan tepuk tangannya untuk kedua mempelai. Mereka berdua akan bernyanyi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan mengawalkan momen untuk pagi hari ini. Untuk pengambilan momen atau pengambilan foto akan saya sebutkan. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.